Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai kita ya. Tanaman cabai keriting saya di bagian saya sekarang usianya 135 hari. Nah, itu juga ada tanaman pare yang sementara berbuah. Dan ini tanaman cabai rawit kita, rawit ori 212, sekarang usianya 155 hari. Jadi bedanya itu, jaraknya itu beda 20 hari ya, duluan tanaman cabai rawit saya. Tetapi perlakuannya itu sama ya, kita melakukan pemupukan di tanaman cabai keriting itu bersamaan dengan cabai rawit. Kita melakukan penyemprotan itu bersamaan dengan penyemprotan di tanaman cabai rawit saya. Dan ini di kesempatan hari ini tuh kita akan melakukan proses penyemprotan yang ke-24 pada tanaman cabai kita di usia 155 dan di usia 135 untuk tanaman cabai keriting saya. Dan sebelum saya melakukan penyemprotan, saya sedikit akan berbagi pengalaman, akan berbagi pemahaman ya kepada kawan-kawan semua tentang ini. Pertanyaan sudah lama sih sebenarnya ditanyakan tentang apakah aman kita melakukan penyemprotan pestisida ataupun apakah aman kita melakukan penyemprotan obat, penyemprotan racun di masa panen tanaman cabai kita. Karena kan yang pastinya kalau untuk pestisida secara umum, pestisida kimia baik itu fungisida ataupun insektisida itu kan ada residu kimia yang bisa dikatakan berbahaya bagi kesehatan. Jadi misalkan kita melakukan penyemprotan pestisida pada saat sudah ada buah, pestisida itu ataupun racun itu melekat pada buah, buah itu kita konsumsi, kita makan, nah itu kita juga mengkonsumsi racun. Jadi ibaratnya ada residu kimia yang kita konsumsi ataupun kita makan. Apakah aman kita melakukan penyemprotan di saat masa panen ataupun saat di sela-sela masa panen? Karena kan untuk tanaman cabai kan itu seperti ini kan buahnya kita sementara panen ini sudah panen keberapa ya, panen ke-8 ataupun panen ke-7. Itu beberapa hari kemudian kita akan panen lagi. Apakah aman kita melakukan penyemprotan? Jadi untuk berbicara anjuran penyemprotan pestisida itu, kalau misalkan kita melihat anjurannya ya, yang disarankan itu kita harus menghentikan penyemprotan pestisida minimal 10 hari sebelum panen. Jadi misalkan hari ini kita akan panen cabai kita ataupun tanaman kita ya, tanaman secara umum. Hari ini kita akan panen, itu 10 hari yang lalu itu penyemprotan terakhir kita. Jadi misalkan hari ini kita melakukan penyemprotan, 10 hari kemudian baru dilakukan proses pemanenan. Itu baik secara umum ya, baik itu yang sifatnya kontak ataupun yang sifatnya sistemik. Mungkin kalau untuk kontak itu lebih lebih cepat ya, lebih cepat hilang residu kimianya kalau untuk yang sifatnya kontak, pestisida kontak. Tetapi kalau berbicara pestisida kimia, itu lebih lama lagi. Pestisida kimia itu residu pada tanaman itu bisa melekat, ada yang bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan, tergantung dari bahan aktif pestisida kimia yang kita gunakan. Cuma kalau misalkan berbicara harus menghentikan penyemprotan 10 hari sebelum panen, itu kan tanaman cabai kan berbeda dengan tanaman misalkan yang sekali panen, misalkan tanaman padi, tanaman kentang, ataupun tanaman sayur-sayuran misalkan tanaman sawi ataupun tanaman kolu. Kalau kan tanaman padi itu sekali dibabat, sekali panen itu selesai. Misalkan juga tanaman kentang sekali dicabut itu sudah selesai. Misalkan juga tanaman sawi, sekali dicabut, dipanen itu selesai. Beda kalau tanaman cabai. Tanaman cabai itu kan proses pemanennya bertahap. Jadi ibaratnya kita panen di usia 100 hari, mungkin sampai di usia 200 hari itu kita masih panen. Karena kan untuk interval pemanenan pada tanaman cabai itu kan misalnya kita melakukan pemanenan 3 hari sekali, 4 hari sekali, ataupun 5 hari sekali, seminggu sekali lah. Paling lamanya seminggu sekali kita melakukan penyemprotan pemanenan. Dan untuk lama panennya itu bisa berbulan-bulan. Jadi kalau misalkan kita menghentikan penyemprotan 10 hari sebelum melakukan pemanenan, berarti selama masa panen itu kita tidak melakukan penyemprotan. Karena kalau misalkan kita mengikuti anjuran pestisida ya, harus menghentikan penyemprotan 10 hari sebelum panen, berarti selama masa panen kurang lebih 5 bulan itu kita panen, kita harus hentikan penyemprotan. Cuma kalau misalkan kita tanaman cabai, kita sebagai petani cabai, kalau misalkan kita menghentikan penyemprotan total 10 hari sebelum panen, berarti selama kurang lebih 3 bulan kita panen, kita tidak pernah menyemprot, itu kemungkinan besar banyak buah yang tidak bisa kita panen, kemungkinan besar tanaman kita banyak yang rusak. Jadi ibaratnya seperti ini. Anggaplah contoh, ini kan kita panen, kita panen hari ini. Berarti kita harus hentikan penyemprotan 10 hari yang lalu.
bisa saja mungkin beberapa hari kemudian akan terkena serangan hama ataupun penyakit. Anggap contoh lagi ya, yang buah-buah kecil seperti ini. Ini kan misalkan kita panen 10 hari kemudian, berarti kita hentikan penyemprotan kemarin terakhir kita nyemprot. Ini bisa saja besok ataupun lusa bisa saja terkena serangan lalat buah ataupun terserang penyakit patek. Jadi kalau misalkan tanaman cabai kita di masa panen itu masih banyak kemungkinan terkena hama. Misalkan hama lalat buah ataupun terserang penyakit patek ataupun penyakit layu, penyakit busuk batang, busuk ranting ataupun busuk pucuk. Jadi kesimpulannya, kita sebagai petani cabai dilemanya seperti itu. Ibaratnya kita berada dalam istilahnya itu buah si malakama. Kita melanggar aturan penyemprotan pestisida, yang mana aturan penyemprotan pestisida itu harus menghentikan penyemprotan misalkan minimal 10 hari sebelum melakukan penyemprotan. Tetapi kita harus juga memperhatikan kesehatan tanaman cabai kita. Kapan tanaman cabai kita hentikan penyemprotannya selama masa panen, itu tanaman cabai kita banyak yang tidak bisa dipanen, dalam artian bisa mengurangi jumlah produksi tanaman kita, bahkan bisa menyebabkan kita gagal panen kalau misalkan tanaman cabai kita terserang penyakit yang parah, misalkan penyakit patek, penyakit layu ataupun penyakit busuk, ataupun terserang hama lalat buah. Buah-buah yang sudah jadi seperti ini kalau misalkan tiba-tiba terkena serangan hama lalat buah, itu akan rontok, akan busuk dan tidak bisa dipanen. Jadi ibaratnya seperti itu. Kita menyalahi aturan penyemprotan pestisida. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan kesehatan tanaman kita. Jadi kalau saya pribadi mungkin mewakili sebagian besar petani cabai ya, tidak bisa menghentikan penyemprotan di masa panen walaupun kita sadari kita melanggar aturan penyemprotan pestisida. Tetapi kita sebagai petani harus sadar ya, bahwa racun yang kita semprotkan pada tanaman cabai itu kan ada residu kimia yang bisa nantinya dikonsumsi oleh konsumen yang memakan buah. Tapi kita harus perhatikan ya, interval penyemprotan kita itu harus kita atur jaraknya supaya lebih lama ya. Misalkan hari ini kita semprot, paling cepat 3 hari kemudian baru kita panen. Misalkan itu bagusnya ya, kita panen hari ini, sebentar sore kita semprot, ataupun kita panen pagi ini, besok hari baru kita semprot. Seperti itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau misalkan kita akan kita disuruh menghentikan penyemprotan selama masa panen kurang lebih 3 bulan itu kita tidak boleh ya, kita tidak bisa. Kita sebagai petani cabai tidak mampu seperti itu. Kesimpulannya seperti itu ya, kita harus melanggar dan kita harus juga memperhatikan konsumen dan tanaman cabai kita, sehingga tanaman cabai kita tetap bisa dipanen buahnya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat apa yang akan kita gunakan ya pada penyemprotan kali ini. Dan untuk penyemprotan kali ini yang ke-24 di usia 135 hari untuk cabai keriting kita, dan untuk cabai rawit kita sekarang usianya 155 hari. Inilah fungisida, pupuk daun, insektisida dan perekat. Untuk fungisidanya kita menggunakan fungisida Cabriotop. Ini bahan aktifnya Pyraclostrobin metiram. Ini fungisida kontak dan sistemik yang bisa kita gunakan untuk mencegah dan bisa kita gunakan untuk mengobati. Ini kita gunakan dosisnya 3 sendok makan. 3 sendok makan, tetapi tidak terlalu penuh. Ini ya. Cuma ini kemasannya sudah robek ya, sudah dimakan tikus, makanya kita double. Terus selanjutnya pupuk daunnya kita masih menggunakan Merauke Flex B, yang mana dia tinggi kalium ya, mengandung magnesium dan trace elemen. Trace elemennya itu beberapa unsur hara mikro. Ini kita gunakan dosisnya 2 sendok makan per tangki 15 liter. Terus selanjutnya untuk insektisidanya kita menggunakan insektisida Metro, bahan aktifnya Abamectin, untuk mengatasi hama kutu-kutuan penyebab keriting daun pada tanaman cabai. Ini kita gunakan dosisnya 15 ml per tangki 15 liter. Terus terakhir perekatnya ya, penting di musim hujan seperti ini ya. Ini kita gunakan dosisnya 15 ml per tangki 15 liter juga. Tinggal kita aduk dan akan kita masukkan ke dalam tangki penyepraian.